Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priscilla Francisca Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2892350076 dengan dosen pengampun Syukri Hamdi SEMN, mata kuliah pengantar akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai akun-akun dalam akuntansi. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Di sini apa sih itu akun dalam akuntansi? Akun akuntansi atau Create of Account atau COA adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Nah, penggolongan akun ini juga terbagi ya teman-teman, ada akun real dan akun nominal. Nah, di dalam akun real dan akun nominal ini juga masih terbagi lagi. Kalau di akun real terbagi menjadi 3, yaitu ada harta, utang, dan ekuitas. Sedangkan di dalam akun nominal itu ada 2, yaitu pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya kita ke harta. Nah, di harta juga, pengertian harta dulu. Apa itu harta? Harta adalah sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Itu pengertian harta. Sedangkan di dalam akuntansi sendiri, harta itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Ada harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Kita akan bahas satu persatu mengenai harta ini ya teman-teman. Nah, di harta lancar ini juga ada pengertiannya, yaitu apa sih harta lancar? Harta lancar yaitu uang tunai dan harta yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang melalui operasi nominal perusahaan. Nah, itu tadi untuk pengertian harta lancar sendiri. Terus harta lancar juga ada yang menjadi di dalam golongan harta lancar itu. Yang pertama ada kas, yaitu semua uang tunai dan surat berharga berfungsi sebagai uang tunai. Yang kedua ada efek atau surat berharga, yaitu surat berharga berupa saham atau obligasi yang dapat diperjualbelikan melalui bursa. Terus di sini juga ada piutang atau account receivable, yaitu tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang pelunasannya terjadi dalam jangka pendek di bawah 1 tahun. Terus ada persediaan juga, yaitu nilai dari barang-barang yang masih ada atau dimiliki oleh perusahaan yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali ya. Terus juga ada perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Terus ada beban dibayar muka, yaitu beban yang telah dikeluarkan tetapi belum menjadi menerima manfaatnya atau belum menjadi kewajiban. Contohnya sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka gitu ya. Pendapatan, terus ada pendapatan yang akan diterima, yaitu pendapatan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum menerima pembayarannya. Terus yang kedua ada investasi jangka panjang atau long term investments. Nah, apa sih itu investasi jangka panjang? Yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan atau memperoleh penghasilan tetap. Yang ketiga juga, nah di dalam investasi jangka panjang juga ada penanaman modal dalam saham, penanaman modal dalam obligasi. Terus yang ketiga ada harta tetap. Nah, harta tetap adalah harta yang berwujud yang dipergunakan di dalam operasi. Perusahaan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun yang bukan merupakan barang dagangan yang akan dijual.
Terus di dalam harta tetap juga ini ya teman-teman, ada kualifikasinya atau contohnya kayak tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan. Terus yang terakhir atau yang keempat ada harta tak berwujud, yaitu harta yang berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Nah, di dalam harta tak berwujud ini juga masih dibagi lagi ya. Kayak yang pertama ada hak paten, yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui dekret patent kepada seseorang atau badan untuk penemuan baru. Contoh penemuan produk formula. Yang kedua ada hak cipta, yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contohnya menulis buku atau menciptakan lagu. Yang ketiga ada franchise, yaitu hak tunggal atau hak istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari pemerintah, orang atau perusahaan lainnya. Contohnya franchise dari Kentucky atau Fried Chicken. Terus bisa juga kayak franchise es teh gitu ya teman-teman, kayak kan banyak tuh sekarang modelan franchise gitu kan. Terus yang keempat ada goodwill, yaitu adalah suatu nilai yang lebih baik dimiliki oleh suatu perusahaan karena adanya keistimewaan tertentu. Misalnya karena letaknya strategis, merek yang terkenal, personalia, dan di dalam itu profesional, pelayanan yang memuaskan. Itu tadi dari harta tak berwujud ya teman-teman. Terus selanjutnya ada utang. Nah, di utang ini juga terbagi menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, pengertian utang sendiri itu adalah yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalkan dua belah pihak gitu ya, satu meminjam, kita tuh harus membayar itu karena itu sudah menjadi kewajiban kita kan ya teman-teman, karena kan kita juga dibantu, terus kita juga kan sudah menerima apa yang kita mau, jadi kita tuh harus membayar sesuai perjanjian awal tadi ya. Nah, utang ini juga dibagi menjadi dua atau digolongkan menjadi dua, yaitu utang lancar yang tadi aku sebutin. Nah, utang lancar tersendiri memiliki pengertian yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, untuk utang lancar juga dibagi menjadi utang usaha. Yang pertama utang usaha yaitu utang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Contohnya utang yang timbul akibat pembelian secara kredit. Yang kedua adalah wesel bayar, yaitu utang jangka pendek dengan disertai perjanjian tertulis. Yang keempat ada beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat di akun beban. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen namun produk dan jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Nah, itu tadi kayak contoh dari utang lancar, ada 4 ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang itu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Nah, tadi kan kalau di utang lancar itu kan kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Nah, tapi kalau jangka panjang lebih relatif lama atau lebih bisa setahun, mungkin 2 tahun 3 tahun ya gitu ya. Perbedaannya di situ aja sih. Terus yang termasuk ke golongan utang jangka panjang itu apa aja sih? Yang pertama ada pinjaman obligasi, yaitu surat bukti utang perusahaan kepada pemegang obligasi disertai pembayaran bunga sesuai dengan tingkat bunga yang disepakati. Yang kedua ada utang hipotek, yaitu utang jangka panjang dengan jaminan harta tetap. Mungkin kalau utang hipotek tuh kayak jaminannya tuh mungkin kayak sertifikat rumah, BPKB mobil gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya di sini ada modal. Nah, atau equity. Apa sih itu? Yaitu kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaannya. Terdiri dari 4, yaitu uang-uang yang disetorkan oleh pemilik perusahaan, hasil penjualan saham, uang yang dibayarkan kepada pemilik, keuntungan bersih yang diinvestasikan kembali ke perusahaan.
Nah, model ini juga terbagi menjadi 3 teman-teman, yaitu ekuitas. Ekuitas pemilik, yaitu akun yang menyajikan nilai modal pemilik di dalam uang tunai atau barang yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah laba ditahan, yaitu akun yang menyajikan nilai khusus, nilai akumulasi keuntungan bersih yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan setelah dikurangi porsi yang telah dibayarkan kepada pemilik atau pemegang saham gitu ya. Yang keempat ada dividen, yaitu akun yang menyajikan nilai-nilai keuntungan bersih yang dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, istilah dividen ini biasanya tuh berbentuk PT atau enggak CV gitu ya. Ada di dalam itu ya, PT dan CV biasanya. Terus juga habis itu kita lanjut ke pendapatan. Pendapatan yaitu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Pendapatan ini juga dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada operasional dan pendapatan non operasional. Nah, pendapatan operasional itu apa sih? Yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok utamanya. Terus kalau pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokok utamanya, misalnya dari pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba penjualan aktiva. Jadi perbedaannya itu cuman kalau operasional dari pokok utama, misalkan kita menjual baju. Nah, itu pendapatan operasionalnya berarti dapat dari baju. Terus non operasionalnya misalkan kayak ada yang utang, nah atau kredit gitu ya teman-teman, pasti kan ada bunga. Nah, itu pendapatannya dari situ. Terus yang selanjutnya ada beban. Beban yaitu penggolongan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Nah, beban ini juga dibedakan lagi menjadi 2, sama kayak tadi operasional dan non operasional. Nah, bedanya yaitu beban untuk beban operasional sendiri yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari usaha pokoknya, misalkan beban gaji, beban listrik, telepon gitu. Nah, beban di luar non operasional yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usahanya gitu ya, misalkan beban bunga, beban rugi ya. Hampir sama ya teman-teman sama yang pendapatan tadi, cuman kan kalau beban tuh kan kayak kalau yang tadi operasional kan kita harus membayar itu ya, bayar gaji, bayar listrik, telepon, segala macam itu maksudnya ke operasional. Tapi ya kalau yang di luar operasional kan kayak ganti rugi, terus mungkin ada bunga yang lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya sama, cuma beda di beda di pokoknya kali ya. Terus yang selanjutnya ada kode akun. Nah, kode akun adalah suatu tanda yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi akun yang dibuat. Nah, tujuannya apa sih membuat akun di dalam akuntansi ini? Nah, yang pertama tuh meringkas nama akun, yang kedua mempermudah identitas akun, dan yang keempat itu mengkelompokkan akun. Nah, kode akun juga ini masih dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama kode numeral, yaitu cara pemberian kode numeral dengan menggunakan angka pada akun tersebut, dimulai dari 0 sampai 9. Nah, jadi itu kalau yang buat numeral kan pakai angka gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ada kode kelompok, yaitu akun yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok dibagi menjadi golongan dan seterusnya diberi kode tersendiri. Jadi kalau yang numeral tadi memakai nomor dari 0 sampai 9, kalau yang kelompok memakai beberapa kode tersendiri gitu ya teman-teman. Jadi ada artinya gitu kan ya. Misal nih, kalau kode kelompok ini misalkan kode akun terdiri dari 2, 3, dan 4. Masing-masing mempunyai arti sendiri. Misalkan kayak 2 itu apa, 3 itu apa, dan 4 apa. Jadi kode kelompok tuh harus mempunyai angka atau kode tersendiri. Yang ketiga ada kode blok. Kode blok adalah akun yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan. Dan tiap golongan menjadi beberapa jenis. Masing-masing kelompok golongan dan jenis diberi satu blok kode yang berbeda.
Nah, jadi kayak di sini kalau kode blok itu di beberapa dikelompokin dulu, abis dikelompokin terus nanti kita kasih kodenya beda-beda ya. Misalkan kayak ada harta kodenya 100 sampai 199, utang ada 200 sampai 299, modal dari 300 sampai 399, pendapatan dari 400 sampai 499, kayak gitu ya. Jadi kita pertamanya harus menggabungkan dulu ya teman-teman, kayak dari kelompok-kelompoknya, baru kita ngasih kodenya sendiri gitu ya. Nah, yang keempat ada kode desimal. Yaitu akun yang diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubik. Tiap rubik menjadi golongan dan tiap golongan menjadi jenis akun. Setiap rubik dan golongan dan jenis akun dimulai kode dari 0 sampai 9. Misalkan akun dibagi menjadi beberapa rubik. Rubik kosong yaitu akun harta lancar, rubik kedua akun harta tetap, yang kedua akun utang lancar gitu ya teman-teman. Nah kode desimal juga dibagi menjadi beberapa golongan ya. Misalkan golongan rubik 2 yaitu akun utang lancar, golongan 20 utang usaha gitu teman-teman. Nah, jadi tadi untuk kode akun tersendiri itu ada 4. Yang pertama kode numeral, kedua kode kelompok, ketiga kode blok, dan keempat kode desimal. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya teman-teman mengenai akun-akun di dalam akuntansi. Mungkin kurang jelas atau masih ada yang salah-salah, mohon dimaklumin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.